untuk peserta urut nomor 1, atas nama Dea Islamianti Oktora, asal instansi Universitas Negeri Jakarta, dengan tema Disiplin Belajar pada Mahasiswa Teknik Sipil UNJ yang mengikuti organisasi dengan tema Pendidikan Umum yang mohon maaf, asal instansi Universitas Negeri Jakarta dengan tema Pendidikan Umum yang berjudul Disiplin Belajar pada Mahasiswa Teknik Sipil UNJ yang mengikuti organisasi. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Islamianti Oktora. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Disiplin Belajar pada Mahasiswa Teknik Sipil UNJ yang mengikuti organisasi. Next. Sebelumnya, ini adalah latar belakangnya. Yang pertama itu, masih 76% mahasiswa Teknik Sipil UNJ angkatan 2016 sampai 2019 mengikuti organisasi. Terdapat 56,6% mahasiswa Teknik Sipil UNJ yang mengikuti Hima Prodi dan 24%-nya mahasiswa Teknik Sipil UNJ mengikuti organisasi di luar Ormawa UNJ. Jadi dapat dikatakan bahwa mahasiswa Teknik Sipil UNJ merupakan mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Menurut Agusta Manesia tahun 2017, mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi memiliki tingkat kemampuan mengolah waktu yang tinggi. Jadi, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin belajar pada mahasiswa Teknik Sipil UNJ yang mengikuti organisasi. Next. Sini ada beberapa pengertiannya. Yang pertama itu, organisasi adalah wadah interaksi yang mampu melatih kecakapan, keterampilan, minat, bakat, dan tanggung jawab. Yang kedua, organisasi mahasiswa adalah wadah dan sarana mahasiswa yang diharapkan dapat mengembangkan dan menyalurkan minat, bakat, penalaran, keilmuan, dan profesi mahasiswa. Selanjutnya ada disiplin, adalah pengendalian sikap diri dari sikap individu atau masyarakat dalam mengembangkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan karena kesadaran yang muncul dalam diri. Selanjutnya ada disiplin belajar, adalah serangkaian perilaku individu yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku karena adanya dorongan dari dalam diri untuk melaksanakan tujuan belajar yang diinginkan. Next. Berikut ciri-ciri keaktifan berorganisasi menurut Nuswantoro dan Warsito pada tahun 2013 dan ciri-ciri disiplin belajar menurut Adinoto pada tahun 2019. Next. Penelitian ini dilakukan di Rumpun Teknik Sipil Fakultas Teknik UNJ dengan subjek penelitian mahasiswa teknik sipil yang mengikuti organisasi di lingkungan UNJ angkatan 2016 sampai 2019. Next. Penelitian ini dilakukan dari 7 Maret 2020 sampai 13 Maret 2020 dengan jumlah responden 75 mahasiswa. Next. Di sini, menurut Agusta Manesia pada tahun 2017, mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi memiliki tingkat kemampuan mengolah waktu yang tinggi. Berbeda dengan hasil penelitiannya, terdapat 62,7% mahasiswa teknik sipil mengalami kesulitan dalam membagi waktu. Kendalanya, yang pertama itu kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan organisasi, apalagi ketika sedang banyak tugas dari keduanya. Yang ketiga, kewajiban dalam berorganisasi kadang membuat kewajiban dalam perkuliahan kurang teratasi. Dan yang keempat, kesulitan dalam mengatur jadwal kerja kelompok sehingga memakai waktu istirahat. Next. Sesuai dengan kondisi sebelumnya, yaitu mahasiswanya memakai waktu beristirahat, menurut Mayasari, meningkatkan konsentrasi belajar dapat mengembangkan kemampuan dalam merespon dan menginterpretasikan pelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil penelitian ini, mahasiswa tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Kegiatan organisasi terkadang dilakukan hingga larut malam, dan tugas yang diberikan organisasi bersamaan dengan tugas kuliah. Next. Jadi, mahasiswa memanfaatkan waktu
memanfaatkan waktunya untuk mengimbangi antara perkuliahan dan organisasi mengakibatkan kurang fokus saat belajar di kelas. Sesuai dengan penelitian Sofia, mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang kurang baik dapat menyebabkan konsentrasi berkurang saat mengikuti pembelajaran. Next. Selanjutnya, menurut Sulaiman, disiplin belajar yang kurang baik dapat ditunjukkan dengan mahasiswa yang datang terlambat, menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, dan tidak ada waktu untuk belajar di luar perkuliahan dalam sehari. Hasil penelitian ini menunjukkan 48% mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas perkuliahan, 48% mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan karena menjalankan tugas organisasi, dan yang ketiga, 77,3% mahasiswa memiliki waktu belajar yang cukup. Berikut persentase waktu belajar mahasiswa yang mengikuti organisasi. Kebanyakan mereka menghabiskan waktu 30 menit sampai 60 menit dan 1 jam sampai 2 jam. Next. Kesimpulannya adalah mahasiswa yang mengikuti organisasi kesulitan membagi waktu antara perkuliahan, organisasi, dan waktu istirahat sebesar 62,7%, dan mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas perkuliahan dengan persentase sebesar 48%, dan mahasiswa yang mengikuti organisasi pernah tidak mengikuti perkuliahan karena menjalankan tugas organisasi dengan persentase sebesar 48%, dan yang terakhir, mahasiswa yang mengikuti organisasi mempunyai waktu yang cukup untuk belajar dengan persentase sebesar 77,3%. Jadi, dapat disimpulkan mahasiswa teknik sipil UNJ yang mengikuti organisasi memiliki disiplin belajar yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Dea atas pemaparan materinya. Untuk audiens, apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung dilampirkan di kolom chat yang tertera.